Welcome back to Huda Al-Hakim Channel, channel yang membahas tentang engineering, teknik, dan segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, buat kawan semua yang baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mengikuti pembahasan kali ini yang akan mengupas tuntas ebook yang baru saja saya launching, yaitu tentang Microsoft Excel, panduan dari nol sampai bisa untuk pemula. Harapannya dengan ebook ini, kawan-kawan semua yang sedang mencari pekerjaan bisa memudahkan untuk mencari kerja, atau yang sudah bekerja bisa memperlancar pekerjaannya. Nah, jadi ini panduan basic ya untuk menggunakan Microsoft Excel. Nanti saya akan membuat seri yang lain, kalau ini dari nol sampai bisa, nanti akan spesifik untuk para pekerja ya. Jadi mungkin judulnya pekerja siap kerja, atau untuk para manajer ya. Jadi judulnya nanti manajer siap memanage ya. Itu coming soon ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa untuk mengupas tuntas pembahasan itu. Dan ebook ini tentu saja bisa kawan-kawan akses di konten-konten saya. Biasanya di deskripsi ya, ada linknya. Dan ini bisa didapatkan gratis. Silahkan mendownload di link tersebut. Oke, kita langsung saja membahas tentang panduan Excel pelajar dari nol sampai bisa. Nah, jadi ebook ini PDF ya, dan ada beberapa bab ya, yang ada di awal, tentu saja tentang pengenalan dan dasar-dasar. Kita langsung kupas tuntas untuk bab 1. Jadi kawan semua bisa menggunakan Excel dengan menginstal Microsoft Office di desktop kalian, atau menggunakan Excel online yang tersedia di website Microsoft Excel, yaitu juga bisa didapatkan gratis ya. Jadi kawan semua bisa menggunakan program Microsoft Excel untuk melakukan komputasi, pekerjaan-pekerjaan kantor lainnya, karena basis kerjanya Excel adalah menggunakan spreadsheet atau lembar kerja digital, dan bisa melakukan banyak hal dengan Excel ini untuk menghitung nilai, untuk membuat daftar, menyusun laporan, membuat grafik, menganalisa, dan lain sebagainya. Jadi di tampilan Excel ini bisa kita lihat yang di atas ini adalah menu bar, ada file, home, insert, draw, back layout, dan seterusnya sampai di kanan ini adalah menu bar. Ketika kita klik menu bar ini, akan muncul di bawahnya, yaitu ribbon menu. Ya, ini ada ribbon ya, atau kalau bahasa Indonesia mungkin artinya pita ya. Coba saya besarkan ya, biar lebih jelas. Ya, ini ada beberapa grup ya. Di sini ada grup ribbon clipboard, font, alignment, number, styles, sales, editing, dan ideas yang tergabung semuanya ada di menu bar home. Selanjutnya kalau di insert juga ada grup ribbon menu yang lain. Dan di bawah sini ada bentuknya seperti kotak-kotak ya, atau kita sebutnya sel. Jadi satu kotak ini namanya sel. Jadi kalau ada banyak sel kita sebutnya range. Dan ada kolom dan baris. Kolom ini adalah vertikal ini ya. Jadi nama kolom A ini, satu kolom vertikal seperti ini dinamakan dengan kolom A, dan seterusnya B, C, dan sampai dengan Z, dan dilanjut lagi. Jadi mungkin kalau kita lihat ada di paling kanan ya. Nah, ini ada setelah Z ada AA dan seterusnya. Yang ke bawah ini adalah row atau baris. Jadi tandanya sebagai nomor 1, 2, dan seterusnya sampai ribuan, atau mungkin di bawah sini mentoknya ada di angka 1 juta ya, tergantung jenis bit Excel kalian. Dan setiap sel ini jadi ada alamatnya, karena tadi ada row dan kolom. Jadi sel yang ada di sini adalah kodenya, alamatnya ada di bagian kiri atas ini, B2, artinya ada di kolom B baris kedua. Nah, kita lihat lagi di panduan Excel ini ya. Oke, jadi selanjutnya ada pembahasan untuk mengelola file ya. File ini ada di menu bar file. Kita bisa pilih di sini new, itu untuk membuka workbook baru. Dan workbook ini kalau di translate artinya buku kerja ya, buku kerja. Dan karena ini buku kerja, jadi bahasanya kalau di Excel ini kan buku, dan ini ada sheet, ini lembarannya. Jadi lembarannya kita bisa tambahkan lagi. Tanda plus di sini bisa kita klik untuk membuat new sheet atau sheet baru, dan nanti akan membuat
sheet yang berbeda. Nah, kita kembali lagi di sheet 1 dan tadi di pengelolaan file di sini kita bisa tadi new untuk membuka workbook baru, dan di sini juga ada template yang lain kalau kita membuka workbook baru ya. Jadi di sini ada template kalender, ada budgeting, dan seterusnya. Nah, open ini untuk membuka file atau workbook yang lain yang sudah sebelumnya tersimpan. Kemudian save dan save as ini untuk menyimpan, dan ada print ya, dan seterusnya. Nah, untuk mengelola file kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi ya. Kita bisa mengisi dan mengedit data pada sel yang ada di sini. Nah, kita bisa mengetik langsung dari sel ini. Misalnya contohnya begini ya. Nomor. Kemudian ada nama. Kemudian kita juga bisa melakukan formatting sel di sini dengan ribbon yang ada di sini. Kita bisa mengganti fontnya, merubah ukurannya, kemudian tebal tipisnya, miring dengan italic atau underline, atau kita juga bisa membuka font setting atau dengan shortcutnya di sini muncul ya, Ctrl Shift F. Jadi akan muncul window format cell yang punya pilihan menu untuk melakukan formatting cell lebih banyak ya. Misalnya di sini ada strike through atau superscript atau subscript. Nah, kita klik saja OK ya. Di sini juga ada menu alignment untuk merubah rata tulisan ada di kanan atau di kiri ya, kemudian ada di tengah atau di atas gitu ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita buka lagi, ada di bab selanjutnya yaitu adalah menu copy, paste, dan autofill. Jadi kita bisa membuat data yang berpola. Misalnya kita ketik 1 dan 2, kemudian kita pilih, kita klik range-nya, kemudian kita tekan titik di bawah ini untuk memunculkan autofill ya. Jadi Excel akan otomatis membaca data ini sebagai sebuah pola dan mengisi data selanjutnya sesuai dengan pola tersebut. Nah, ini juga ada pilihan autofill option-nya. Misalnya kita pilih sebagai copy cell, dia akan mengcopy tulisan tadi karena ada 1 dan 2 dan dia akan terus 1 2 1 2 gitu ya. Nah, kalau kita pilih fill series ya ini akan mengurutkan sebagai nomor. Kemudian ada menu copy dan paste di sini. Copy ini untuk menyalin data, kemudian kita bisa pilih sel yang mau kita salin dengan memilih paste. Kalau cut, ini memindahkan datanya, jadi akan terpindah setelah kita pilih paste. Oke, jadi itu fitur autofill dan copy paste yang ada di Excel. Nah, selanjutnya kita bisa membuat rumus atau fungsi. Rumus ini diawali dengan sama dengan ya. Jadi ada rumus untuk perhitungan sederhana, yaitu misalnya kita masukkan angka 1 atau nomor berapapun ya. Kemudian kita bisa menggunakan plus, minus, kali, bagi, atau pangkat ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa tekan enter ya, dengan memulai rumusnya dengan sama dengan. Kayak ketika kita ketik enter ya, jadi akan menghitung rumus ini dengan perkalian 1 kali 5 dan hasilnya akan muncul di sel yang sudah kita rumuskan. Kemudian selain perhitungan sederhana, kita juga ada rumus-rumus yang umum digunakan di Excel ya. Misalnya contoh ada sum, average, min, max ya. Kita coba satu-satu. Jangan lupa mengawali formula dengan sama dengan, kemudian mengetik sum, kemudian kurung buka, atau kita bisa double klik formulanya ada di sini. Kemudian kita pilih numbernya, bisa kita pilih satu-satu, atau kita klik range-nya, kemudian kita kurung tutup, dan enter. Nanti akan otomatis melakukan penjumlahan dari semua range tadi. Jadi ini adalah
hasil dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan tambah 10, hasilnya akan 55. Begitu juga average atau rata-rata. Jadi kita pilih range-nya yang mau dirata-ratakan, kemudian kita enter, hasilnya ada 5,5. Kemudian formula min atau memunculkan nilai paling kecil ya dari range data tadi yaitu 1, dan max untuk memunculkan angka paling besar dari range tadi sama dengan 10. Begitu kawan. Jadi gitu ya untuk fungsi dasar yang ada di Excel. Nah, selanjutnya ada juga fungsi logika. Nah, fungsi logika ini digunakan untuk mengambil keputusan ya. Jadi, fungsi yang paling populer yang digunakan di fungsi logika ini adalah rumus if. Ya, jadi if ini kita bisa lihat panduan rumusnya, kita sama dengan kita pilih if ya. Ini akan muncul panduannya ya. Jadi akan mengecek kondisinya apakah benar atau salah. Nah, kita klik saja, double klik if, kemudian muncul di sini panduannya ada logical test. Misalnya contohnya adalah kita klik sel ini yang ada angka 7, kemudian kita buat logical testnya sama dengan misalnya adalah 6 gitu ya. Jadi kan otomatis ini salah. Nah, akan kita buat di sini titik koma ya atau koma disesuaikan dengan settingan yang ada di desktop kalian. Nah, kemudian di sini adalah value if true, yaitu nilai apabila benar. Misalnya contoh kita tulis di sini benar. Kemudian titik koma, terus kita ketik salah gitu ya. Jadi artinya kalau benar akan memunculkan tulisan benar, kalau salah akan memunculkan tulisan salah. Nah, jangan lupa ketika kawan semua memasukkan rumus teks, ya formatnya teks bukan angka, seperti ini kan teks ya, diawali dan diakhiri dengan petik 2 di atas. Nah, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, akan dijawab salah gitu ya. Nah, kalau kita buat rumusnya di sini sama dengan 7, maka dia akan muncul benar. Ini adalah fungsi logika yang digunakan untuk membuat keputusan ya, formulanya digunakan untuk membuat keputusan. Oke, kita lihat lagi di bab selanjutnya yaitu ada fungsi teks ya, ada left, right, len, dan concatenate. Concatenate atau text join ini bisa digunakan untuk membuat formula teks ya. Jadi kita contoh saja, misalnya di sini ada left. Di sini left, right, mid, len, concatenate ya. Nah, ini untuk mengambil karakter dari kiri ya. Misalnya di sini kita klik selnya yang mau dirumuskan adalah yang ada tulisan average. Kemudian kita pilih jumlah karakternya, misalnya 2. Akan muncul AV gitu ya. Kemudian ketika right, ya kita ganti saja. Akan mengambil karakter dari kanan. Untuk sel O di sini berpindah sel ke bawah ya, karena kita copy ke bawah, dia akan berpindah selnya ke bawah, kemudian mengambil karakter dari kanan sejumlah 2 karakter, jadi akan diambil IN gitu ya. Kemudian mid, mengambil karakter dari tengah, kita pilih teksnya, kemudian titik koma, kita tulis dulu start number-nya, teks keberapa, misalnya kita ingin mengambil E dan R, maka diambil teks karakter ketiga, sebanyak 2 karakter, kemudian kita enter. Nah, kemudian len ini untuk menghitung jumlah karakter dari sel yang kita pilih. Kemudian concat, yaitu untuk menggabungkan 2 teks ya. Jadi kita pilih teksnya, kemudian teks 1, kemudian kita pilih teks 2. Nah, ketika kita enter, nah di sini akan min max ya. Jadi tidak ada sama dengan. Kalau kita mau menambahkan, tidak ada spasi. Kalau kita mau menambahkan spasi, kita tambahkan delimiternya atau kita tuliskan petik 2, kemudian spasi. Nah, akan muncul min max. Jadi itu fungsi untuk teks. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan
sort dan filter ya. Jadi misalnya kita buat data saja, di sini ada data nomor dan nama. Namanya misalnya Abi, Aba, Aca, Rehan, Rama. Kita buat 5 saja. Kita hapus sisanya. Nah, kita bisa mengolah data kita dengan sort ya. Ada di menu home di sini ada sort dan filter, atau ada di data ini juga ada sort dan filter. Kita pilih sortnya, misalnya di sini sort ini kita urutkan dari kolom nama. Nah, di sini ada checklist data memiliki header ya, karena di atas ini ada header nomor dan nama. Kita pilih checklist my data has header, kemudian kita pilih dari kolom nama ini diurutkan A to Z gitu ya. Nah, jadi sehingga akan mengurutkan nama tadi sesuai abjad ya. Jadi kalau A ya AB sama-sama dengan A-nya, kemudian huruf keduanya yang kita urutkan. Ada B, kemudian C ya, dan seterusnya. Nah, nomornya otomatis juga dilakukan sort ya. Jadi kalau kita mau tidak geser nomornya, jadi kita undo dulu di sini ya, untuk membatalkan rumus terakhir tadi. Jadi kita bisa blok nama saja yang mau kita sort, kemudian kita sort A to Z. Di sini akan muncul window pilihan untuk selection-nya ini, apakah ingin dilebarkan untuk ke nomornya atau hanya selection yang kita lakukan saat ini. Nah, kita pilih yang selection yang kita lakukan saja. Nah, kemudian kita pilih sort. Nah, akan tersortir hanya yang di bagian nama. Nah, kemudian ada filter ya. Filter ini kita select dulu range-nya yang mau kita lakukan filter. Filter artinya jadi kita menyaring data. Nah, akan muncul tanda panah ke bawah. Jadi kita bisa pilih hasil filter ini. Misalnya kita checklist hanya yang ABA, maka akan menyaring datanya hanya muncul data yang ABA. Jadi itu trik untuk mengolah data menggunakan sort dan filter. Oke, kemudian kita coba membuat tabel sederhana. Jadi ini ada tabel nomor, nama, dan misalnya di sini nilai. Nah, nilai ini kita kasih range-nya misalnya nilai 0 sampai 100 ya. Jadi di sini saya buat random saja. Di sini ada yang nilainya jelek ya, misalnya 55, kemudian Rehan 90. Nah, tabel ini, data ini kita bisa buat tabel secara manual dengan membuat border seperti ini. Atau ada fungsi menu tabel yang ada di insert ya, kemudian kita bisa pilih tabel di sini. Jadi akan membuat tabel yang otomatis di Excel, dan Excel akan membacanya sebagai format tabel yang langsung bisa diorganisir dan dianalisa datanya. Nah, kita bisa klik di sini di menu ribbon tabel, akan muncul pertanyaan di sini ya, apakah range-nya ini sesuai dengan tabel yang mau dibuat. Kemudian ada checklist my table has header, karena datanya di tabel ini ada headernya. Kita checklist juga di sini, kemudian kita pilih OK. Nah, ini akan muncul sebagai tabel ya, dan terbaca di sini ya sebagai tabel 1. Nah, di sini akan bisa kita lihat di menu bar desain muncul di sini. Jadi pilihannya bisa kita langsung ganti untuk warna dan stylenya ya. Kemudian kita juga bisa munculkan slicer atau grafik dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita coba buat grafik ya. Jadi grafik ini kita bisa buat dari menu bar insert, kemudian ada pilihannya di sini. Kita bisa pilih recommended chart, atau chartnya langsung kita bisa tentukan saja. Ada model kolom, model line, atau model pie ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pilih misalnya di sini recommended chart ya, atau yang direkomendasikan oleh Excel. Kita juga bisa lihat grafik lain yang bisa dibuat Excel ya di menu all chart, tapi kita coba saja yang ada di recommended chart untuk membuat tabel dengan model
kolom ya. Oke, kita pilih ini ya, akan muncul grafiknya ya, jadi akan otomatis membaca tabel ini sebagai tabel nilai. Jadi kita bisa pilih di sini select data untuk memastikan data ini sudah benar. Jadi data aksisnya sudah sesuai, yaitu yang horizontal kita bisa pilih misalnya hanya nama saja tanpa nomor ya, dan pilihan lainnya ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kawan semua. Dan mungkin untuk membuat grafik ini saya sudah ada sesi khusus yang lebih panjang, jadi di sini mungkin singkat saja membuat grafik sederhana seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut lagi di bagian selanjutnya, yaitu adalah ada beberapa kasus-kasus ya. Jadi ini kawan-kawan bisa gunakan untuk latihan ya. Jadi ini untuk menganalisa data nilai matematika di sebuah kelas ya. Jadi ada 10 siswa, nanti coba dilakukan latihan mandiri. Jadi dibuat saja tabel nilai siswa, ada 10 siswa, kemudian nilainya dilakukan jumlah total, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Tadi mungkin sudah saya contohkan ya di bagian awal. Ini mungkin bisa jadi latihan mandiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat daftar hadir siswa. Jadi bisa dibuat tabel daftar hadir yang isi kolomnya ada nama, hari, ya, kemudian gunakan simbol untuk hadir atau tidak hadir. Nah, selanjutnya mungkin yang lebih advance lagi yaitu membuat laporan uang kas. Nah, bisa dibuat saja jurnal laporan uang kas ini dengan kolom nama, setorannya, dan ada total. Selanjutnya ada membuat grafik nilai ujian. Ini sama dengan tabel yang ada di bab 14 ini. Jadi, tabel nilai ujian ini kemudian dibuatkan grafiknya. Dan bisa juga nanti dikasih batas lulus dan remedialnya. Oke, jadi itu bagian 5 ya untuk studi kasus dan latihan. Selanjutnya di bagian tips dan trik ya, jadi ini bisa membantu mempercepat pekerjaan kawan semua dengan menggunakan shortcut keyboard Excel. Jadi ada tombol-tombol cepat ya yang ada di Excel. Tombol cepat ini bisa kita menggunakan keyboard ya, menggunakan shortcut Ctrl C untuk melakukan copy data ya. Kemudian Ctrl V untuk melakukan paste, Ctrl Z untuk melakukan undo atau mengembalikan komen terakhir atau perintah terakhir. Kemudian Ctrl Y untuk membatalkan undo ya atau melakukan redo. Kemudian Ctrl S yaitu untuk melakukan save ini ya. Kemudian Ctrl Shift L untuk melakukan filter. Jadi data yang sudah kita punya, kita bisa ketik atau tekan Ctrl Shift L untuk memunculkan atau menghilangkan filter. Kemudian ini selanjutnya adalah trik untuk melakukan seleksi, yaitu Ctrl Spacebar untuk menselect seluruh kolom atau Shift Spacebar untuk menselect satu row, seluruh row yang ada di sini. Kemudian ada Ctrl dengan scroll mouse untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada Ctrl Shift plus ya untuk melakukan insert cell atau insert row. Jadi biasanya kita bisa kombinasikan dengan seleksi tadi. Misalnya kita tekan Shift spacebar, kemudian Ctrl Shift plus untuk menambah row ke bawah atau Ctrl minus untuk menghapus row. Nah, sama juga kalau kita mau menambah kolom ya, jadi kita select dulu dengan Ctrl spacebar, kemudian Ctrl Shift plus untuk menambah kolom dan Ctrl minus untuk menghapus kolom. Jadi itu untuk shortcut keyboard di Excel yang bisa mempercepat pekerjaan kawan semua. Oke, di bab selanjutnya yaitu mempercantik tabel ya. Jadi kawan semua bisa menggunakan fitur tabel otomatis tadi ya, yang ada di menu insert ya.
untuk langsung memilih tabel atau menggunakan editing manual dengan menu bar yang ada di sini. Kita bisa mengganti warna, bisa mengganti font color-nya, atau melakukan alignment, mempertebal, menipiskan tulisan, dan lain sebagainya. Dan di bagian terakhir, ya, jadi ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh pemula. Biasanya lupa mengetik sama dengan di awal rumus. Jadi ketika membuat formula, kalau tidak diketik sama dengannya, maka nanti otomatis formulanya tidak akan berfungsi. Kemudian salah memilih rentang sel, kemudian tidak menyimpan file secara rutin. Jadi ketika file tiba-tiba force logout atau tidak sengaja di close, file yang tidak tersimpan pasti akan hilang. Jadi jangan lupa dengan rutin menyimpan file. Dan yang terakhir adalah salah memahami format data. Dan dengan mempelajari buku ini, kawan-kawan sudah mengenal dasar-dasar menggunakan Microsoft Excel secara lebih mendalam. Oke, dan pesan untuk penutup di sesi ini, jangan takut salah dan terus untuk mencoba. Tetap perlu untuk terus berlatih, karena semakin sering berlatih dan menggunakan Excel akan semakin cepat dan mahir juga kemampuan kawan semua. Jangan lupa nanti tunggu sesi lainnya ya, yang sedang coming soon akan kita rilis secara bertahap, yaitu Excel untuk level pekerja, level manager, dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Dan ikuti terus channel Huda Al-Hakim. Subscribe agar tidak ketinggalan update konten lainnya. Have a nice day. Sampai jumpa di lain waktu.